Warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah mata kuliah Matematika Bilangan dan Aritmatika pertemuan pertama bersama saya Fitria Zana Kumala. Untuk penilaian dalam mata kuliah ini adalah UAS memiliki bobot 30%, UTS 30%, partisipasi dan keaktifan 20%, serta penugasan 20%. Referensi yang akan digunakan dalam mata kuliah ini sudah saya tuliskan dalam RPS yang sudah saya share. Silahkan bisa dicermati bersama. Untuk materi yang akan dipelajari dalam satu semester ini adalah yang pertama, bilangan dan lambang bilangan. Ini akan kita pelajari di pertemuan yang pertama. Selanjutnya adalah barisan dan basis bilangan, bilangan cacah, bilangan bulat, pecahan, bilangan rasional dan irasional, bilangan prima, bilangan berpangkat dan akar, FPB dan KPK, serta terakhir aritmatika jam dan aritmatika modular. Yang pertama akan kita bahas tentang bilangan. Kehidupan manusia sangat menyatu dengan yang namanya bilangan. Dengan bilangan, maka kita dapat menyebutkan banyak, sedikit, kurang, sama, ataupun tambah. Dengan bilangan, kita dapat memberikan harga atau nilai kepada barang atau jasa dalam transaksi sehari-hari. Bilangan juga dapat digunakan untuk menyatakan ciri, sifat, atau keadaan benda sebagai hasil pengamatan dan pengukuran, sehingga antara lain diperoleh ukuran panjang, tinggi, kecepatan, jarak, temperatur, kekuatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan muncul pertanyaan, kapan lahirnya konsep bilangan? Sulit ditemukan bukti sejarah yang akurat dari peradaban manusia ribuan tahun yang lalu tentang kapan lahirnya konsep bilangan. Para ahli hanya dapat mengatakan bahwa bilangan itu ada sejak peradaban manusia pertama ada. Munculnya konsep bilangan didukung oleh keperluan bermasyarakat, yaitu menghitung dan membandingkan. Peninggalan manusia purba pun dipelajari. Makna dari lambang, gambar, benda, bangunan, dan peninggalan lain. Diduga manusia purba sudah mengenal bilangan, ditunjukkan oleh adanya coretan pada dinding gua, tumpukan kayu dan batu yang tertata rapi di suatu tempat di luar ataupun di dalam gua. Nah, tumpukan ataupun coretan pada dinding gua tersebut digunakan untuk menyatakan banyaknya binatang hasil buruan, banyaknya anggota keluarga atau kelompok, ataupun banyaknya barang yang mereka miliki. Manusia purba sesungguhnya sudah mengenal bilangan, yaitu konsep yang menyatakan banyak coretan ataupun tumpukan. Kita akan bahas tentang sistem numerasi. Apa sistem numerasi itu? Sistem numerasi adalah sekumpulan lambang dan aturan pokok untuk menuliskan bilangan. Numeral atau lambang bilangan adalah lambang yang menyatakan suatu bilangan. Suatu bilangan dapat dinyatakan dengan berbagai macam lambang. Namun, suatu lambang tentu hanya menunjuk pada satu bilangan. Kita lihat di sini, sistem numerasi berdasarkan urutan waktu terjadinya. Berdasarkan urutan waktu terjadinya, di sini yang pertama ada sistem Mesir kuno, kurang lebih 3000 sebelum Masehi. Sistem Babilonia kurang lebih 2000 sebelum Masehi. Sistem Yunani kuno kurang lebih 600 sebelum Masehi, sistem Maya kurang lebih 300 sebelum Masehi, sistem Jepang Cina kurang lebih 200 sebelum Masehi, sistem Romawi kurang lebih 100 Masehi, 100 sebelum Masehi, dan sistem Hindu Arab 300 sebelum Masehi sampai 750 Masehi. Pada saat sekarang ini, sistem yang masih sering kita temui yaitu sistem Romawi dan tentu saja sistem Hindu Arab.
Kita akan bahas dulu tentang sistem numerasi Romawi. Ketika kalian pergi ke suatu sekolah, tentu kalian akan mengamati bahwa kelas biasanya dinyatakan dengan angka Romawi. Kita tuliskan di sini, misalkan angka 1, kita tuliskan sebagai I besar. Angka 5 dengan huruf V besar. 10 dalam sistem numerasi Romawi ditulis sebagai huruf X besar. 50 dengan huruf L besar. Lalu selanjutnya 100 kita tuliskan sebagai C besar. Lalu 500 itu adalah huruf D besar. 1000 dengan huruf M besar. Jika kita lanjutkan di sini ada 5000 sebagai V, ini V bar, dia ada garis di atas di sini, V bar. Dan jika kita lanjutkan lagi 10.000 maka X bar, L bar yaitu 50.000, C bar itu 100.000, D bar itu 500.000, M bar itu 1 juta ya. Lalu kita lihat bagaimana contohnya ya. Misalkan kita akan menuliskan berapa? Misalkan pilih aja satu ya, misalkan 666. Nah, jika kita akan menuliskan angka 666 ini, maka langkah yang pertama adalah kita uraikan dulu nih. 666 itu adalah hasil penjumlahan dari 600 ditambah 60 ditambah 6, sehingga dalam sistem Romawi kita bisa tuliskan angka 666 ini sebagai 600 kalau kita ingat 500 itu D, maka 600 itu adalah D C
500 tambah 100. 60 berarti kan 50 tambah 10. 50 itu adalah L, 10 itu adalah X. Ya. Ini tercoret ya, mohon maaf, ini X. Nah, 6 itu adalah 5 tambah 1, berarti V dan I ya. Sehingga 666 dapat dituliskan sebagai DC LX V, ini I ya, VI ya. Selanjutnya adalah sistem numerasi Hindu-Arab. Nah, sistem ini adalah sistem yang paling banyak, paling sering dipakai. Sistem ini awalnya berasal dari India, yaitu tahun 300 sebelum Masehi ya. Nah, pada tahun 750 sebelum Masehi, sistem ini mulai berkembang di Baghdad, di Irak ya. Sistem ini dibawa ke Eropa melalui Spanyol pada abad ke-8 melalui buku karya matematikawan Arab bernama Al-Khwarizmi ya. Seperti yang kita tahu, Al-Khwarizmi adalah seorang matematikawan muslim yang sangat terkenal, yang terbaik di zamannya ya. Pertentangan antara penganut sistem Romawi dan sistem Hindu-Arab itu berlangsung kurang lebih selama 400 tahun ya. Dan karena sistem Hindu-Arab ini dirasakan lebih efisien, maka pada tahun 1500 Masehi mulai digunakan secara umum ya, walaupun tanpa sepenuhnya meninggalkan sistem Romawi. Sistem ini mempunyai 10 lambang yang disebut angka atau digit ya. Jadi dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Total ada 10 lambang. Nah, 10 lambang tersebut disebut sebagai angka atau digit ya. Pemilihan angka 10 dipengaruhi oleh banyaknya seluruh jari tangan, yaitu 10, yang bahasa Latinnya disebut desem ya. Sehingga sistem ini disebut juga sebagai sistem desimal. Sistem ini menggunakan nilai tempat, artinya lambang yang sama dengan tempat yang berbeda maka akan mempunyai nilai yang berbeda. Selanjutnya adalah membilang. Pekerjaan membilang adalah pekerjaan membandingkan ya. Cara yang dipakai untuk membandingkan adalah mengkorespondensikan atau memasangkan benda, unsur, atau elemen suatu himpunan. Hasil dari kegiatan membandingkan dengan cara memasangkan satu demi satu adalah hubungan banyak sama banyak atau tidak sama banyak. Membilang berarti menyebut bilangan tentang banyaknya unsur suatu himpunan. Selanjutnya, dengan membilang, maka kita dapat mengetahui berapa banyak elemen atau unsur dalam suatu himpunan. Bilangan yang menyatakan hasil membilang disebut bilangan kardinal. Dan bilangan kardinal menjawab pertanyaan berapa banyak atau how many, how much dari suatu himpunan yang sedang dibicarakan. Sebagai contoh misalkan, berapakah jumlah mahasiswa di kelas A? Maka jawabannya mungkin 40, 30. Nah, 40, 30 dan seterusnya tersebut disebut sebagai bilangan kardinal. Karena bilangan tersebut menjawab pertanyaan berapa banyak. Selanjutnya, bilangan ordinal menjawab pertanyaan unsur yang mana atau which dari suatu himpunan yang sedang dibicarakan. Misalkan, rumahmu rumah yang keberapa? Rumahku rumah ketiga dari masjid misalkan. Selanjutnya adalah nilai tempat. Suatu sistem numerasi disebut sistem tempat atau sistem nilai tempat jika nilai dari lambang-lambang yang digunakan menerapkan aturan tempat, sehingga lambang yang sama mempunyai nilai yang tidak sama karena tempat atau posisinya berbeda. Kita perhatikan di sini, dimulai dari belakang ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan seterusnya.
ya. Jadi di sini misalkan kita punya angka 66. Nah, jadi meskipun di sini 66 itu 6 ini angkanya sama ya, tapi mempunyai nilai yang berbeda karena tempat atau posisinya itu berbeda. 6 yang depan ini memiliki ya nilainya adalah 60. Kenapa? Karena 6 di sini adalah puluhan ya. Sedangkan yang belakang adalah satuan. Selanjutnya adalah pengenalan bilangan kardinal. Sebagai guru, tentu saja kita harus mengenalkan konsep bilangan kardinal kepada siswa. Lalu bagaimanakah caranya kira-kira kalian mengenalkan bilangan kardinal ini? Yang pertama, kalian bisa pilih dua benda yang ada di sekitar peserta didik, ya, di mana benda tersebut berbeda dan benda tersebut diletakkan pada tempat yang berbeda. Nah, kalian tunjukkan selanjutnya bagaimanakah cara memasangkan. Misalkan benda yang kalian ambil adalah kelereng dan pensil gitu ya. Lalu kelereng dan pensil tersebut dipasangkan ya. Misalkan ditaruh di tempat yang berbeda begitu ya. Misalkan ini kelereng ya, ini pensil. Nah, kita sebut ini sebagai pasangan pertama. Lalu ambil lagi kelereng, pasangkan lagi dengan pensil begitu ya. Ini pasangan kedua. Lalu ambil lagi kelereng, lalu ambil pensil, ini pasangan ketiga. Nah, di sini selanjutnya kita perkenalkan konsep sama ya. Jadi jika di sini seluruh kelereng dan pensil tadi dipasangkan sehingga tidak ada yang tersisa, semua habis, dan di sini himpunan kelereng ini jumlahnya sama dengan pensil, maka di sini artinya sama ya. Nah, selanjutnya kalian bisa perkenalkan nih konsep tidak sama, yaitu kurang dari atau lebih dari. Misalkan di sini diambil kelereng satu lagi nih ya. Di sini pensilnya sudah habis ya. Maka di sini bisa terlihat bahwa jumlah kelereng tidak sama dengan jumlah pensil. Nah, konsep tidak sama ini dapat terlihat dari ya, dari benda yang tidak punya pasangan. Berarti salah satu benda pasti kurang dari atau lebih dari benda yang lain ya. Kalau dalam kasus ini berarti kelereng jumlahnya lebih banyak daripada pensil ya. Sedangkan pensil jumlahnya kurang dari kelereng ya. Yang selanjutnya, bagaimanakah cara kita mengenalkan lambang bilangan kepada siswa ya? Kalian bisa pilih dua benda yang berbeda yang ada di sekitar peserta didik apapun itu ya. Dan kalian bisa letakkan pada tempat yang berbeda, misalkan yang satu di meja dan yang satu di tangan, atau yang satu di tangan kiri dan yang satunya lagi di tangan kanan gitu ya. Dan selanjutnya sama seperti tadi, peserta didik diajak membuat pasangan ya, sampai pengertian atau pendapat tentang konsep sama ya. Jadi kalau konsep sama tadi, misalkan bendanya adalah kelereng ya, itu tadi tidak ada yang sisa ya, jadi jumlahnya itu sama ya. Nah, di sini untuk awal kalian bisa jelaskan dengan jumlah benda yang kurang dari 5 ya, biar siswa tidak terlalu bingung. Nanti setelah paham baru benda itu dengan jumlah yang lebih dari 10 misalkan ya. Lalu di sini kalian jelaskan bahwa kita perlu nih suatu istilah untuk menyatakan banyaknya benda pada himpunan ya. Untuk menyatakan kelereng ini jumlahnya ada berapa begitu ya. Untuk menyatakan pensil ini jumlahnya ada berapa, maka kita perlu suatu istilah ya. Maka kita akan ganti
kata, istilah atau sebutan tadi 1, 2 dan seterusnya dengan suatu lambang ya. Nah, lambang ini kalian perkenalkan bahwa lambang kalau desimal ya, karena ini sistem desimal ya, maka di sini tadi ada 10 ya. Dari mulai 0 kalian ajarkan bagaimana cara menulisnya bilangan 0 itu ya, dengan menggunakan panah bisa ya, dimulai dari sini ke bawah ya sampai terbentuk angka 0, lalu 1 ya, dari atas ke bawah ya, dan seterusnya ya. Lalu di sini bilangan 0 bisa diperkenalkan dengan konsep diambil atau dimakan. Jadi misalkan kelerengnya diambil semua ya, berarti sisanya berapa? Sisanya 0. Nah, bilangan 0 itu diperkenalkan dengan konsep yang demikian. Selanjutnya adalah pengenalan nilai tempat. Yang pertama, kalian jelaskan konsep terbentuknya bilangan 10 ya, dimana 10 itu adalah sama dengan 9 ditambah 1 ya. Jadi kalau 0 itu dilanjutkan dengan 1 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 10 itu diperoleh dari penjumlahan 9 dan 1 ya. Selanjutnya kalian bisa perkenalkan konsep 20-an ya, 20-an, 30-an dan seterusnya. Jadi kalau 20 ya, 20 itu diperoleh dari 20-an ya, berarti dia memuat 20-an, lalu 30 itu memuat 30-an dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah paham konsep 20-an, 30-an dan seterusnya, kalian bisa kenalkan konsep nilai tempat ya. Jadi 12 berarti 10 tambah 2, bisa kalian gambarkan gitu ya, baik dengan titik-titik ataupun dengan kalian gambarkan dengan persegi 4 gitu ya, segi 4 dan seterusnya ya, atau dengan bentuk-bentuk yang lucu, misalkan kartun-kartun tertentu gitu ya. Konsep 12-an berarti 10 ditambah 2, 20 berarti 20-an ditambah 2, 32 berarti 30-an ditambah 2 dan seterusnya ya. Yang selanjutnya adalah pemantapan konsep nilai tempat ya. Di sini contohnya misalkan 23 itu akan sama dengan 20-an dan ditambah dengan 3 satuan. Nah, sama seperti tadi kalian bisa gunakan gambar begitu ya, baik lereng ataupun yang lainnya ya. Di sini kalian bisa gunakan model gambar yang menyatakan satuan, puluhan, ratusan dan seterusnya ya. Misalkan satuan dilambangkan dengan lingkaran-lingkaran kecil gitu ya. Lalu puluhan ya, lingkarannya lebih besar gitu, ratusan lebih besar lagi dan seterusnya ya. Selanjutnya adalah pengenalan bilangan ordinal. Nah, kalian bisa mengenalkan bilangan ordinal ini dengan kegiatan urutan nih. Misalkan nomor rumah, nomor jalan, nomor mobil yang berjejer, urutan antrian atau benda di sekitar peserta didik ya. Kalian bisa gunakan peraga ya, bebas peraganya ya. Lalu kalian ajarkan penyebutan yang jelas. Misalkan rumah yang ketiga dari kiri, atau misalkan benda ketiga dari kanan, benda ketiga dari atas, benda ketiga dari bawah. Nah, atau pedoman lain nih yang bisa kalian gunakan. Misalkan gedung tertentu, masjid tertentu, tiang tertentu ya, disesuaikan dengan keadaan di mana letak sekolah, misalkan sekolah kalian mengajar ya, disesuaikan saja dengan tempatnya ya. Ya, sekian dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Kita ketemu lagi minggu depan dalam mata kuliah matematika bilangan dan aritmatika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.